Andai pembuluh darah bisa berbicara, barangkali ia akan mengeluh karena terus-menerus menjadi tempat penumpukan kolesterol. Kondisi ini sering tidak menimbulkan keluhan apapun, sehingga banyak orang merasa baik-baik saja. Namun, tiba-tiba terdengar kabar seseorang terkena serangan jantung atau stroke. Inilah yang membuat kolesterol tinggi dikenal sebagai pembunuh dalam diam. Dalam video ini, mari kita pahami bagaimana kolesterol bekerja secara tersembunyi, dan lebih penting lagi, bagaimana langkah pencegahannya agar tidak menimbulkan bencana di kemudian hari. Kolesterol sebenarnya bukan hal yang jahat. Tubuh kita justru memproduksinya sendiri lewat hati. Fungsinya banyak, termasuk untuk membentuk hormon dan membantu pencernaan. Tapi masalah muncul saat jumlahnya berlebihan, terutama karena gaya hidup kita yang kurang sehat. Makanan yang kita pilih, seberapa sering kita bergerak, dan bagaimana kita mengelola stres, semua berperan. Uniknya, kolesterol tidak menunjukkan gejala apapun. Tidak ada rasa nyeri, pusing, atau tanda khusus. Itulah kenapa banyak orang baru menyadari setelah terkena serangan jantung atau stroke. Kalau Anda pernah periksa kolesterol, mungkin pernah dengar istilah LDL, HDL, trigliserida, dan total kolesterol. LDL sering disebut kolesterol jahat karena bisa menempel di dinding pembuluh darah, membentuk plak yang menyumbat aliran darah. Sedangkan HDL adalah kolesterol baik karena justru membantu membersihkan si LDL tadi. Trigliserida adalah jenis lemak dalam darah yang bisa menjadi cadangan energi. Tapi kalau terlalu tinggi juga jadi masalah. Gabungan semua itu disebut total kolesterol. Nah, pemeriksaan kolesterol biasanya dinyatakan dalam angka miligram per desiliter. Yang dianggap tinggi adalah jika total kolesterol melebihi 200 mg per desiliter. Plak kolesterol yang menempel di arteri bisa menyempitkan jalannya darah. Kalau penyumbatannya terjadi di jantung, bisa menyebabkan serangan jantung. Kalau di otak, maka terjadi stroke. Ini yang perlu kita waspadai. Jantung dan otak kita tidak bisa kekurangan aliran darah walau hanya sebentar. Sekali saja suplai darah berhenti, kerusakan bisa terjadi dalam hitungan menit. Dan sayangnya, sebagian besar dari kita tidak menyadari bahwa itu semua dimulai dari apa yang kita makan hari ini atau berapa lama kita duduk di kursi nonton televisi setiap sore. Mari sejenak kita cek diri. Apakah Anda suka makan daging sapi, gorengan, keju, atau biskuit? Atau mungkin masih rutin minum teh manis sambil ngemil kerupuk? Makanan-makanan ini banyak mengandung lemak jenuh dan lemak trans, dua musuh utama pembuluh darah. Lemak trans terutama biasanya muncul dari proses pengolahan pabrik yang membuat minyak lebih tahan lama, tapi efeknya pada tubuh sangat merusak. Lemak ini menurunkan HDL dan menaikkan LDL, kombinasi yang berbahaya. Belum lagi kalau aktivitas fisik kita sangat minim. Tubuh yang jarang digerakkan cenderung menumpuk lemak lebih banyak. Kalau ditambah dengan kebiasaan merokok atau menghirup asap rokok, ditambah lagi dengan stres yang menumpuk tanpa disalurkan, maka tubuh kita pelan-pelan sedang menyusun bom waktu. Beberapa penyakit juga bisa memperparah kolesterol, seperti tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan tiroid, hingga obesitas. Dan jangan lupa, ada juga faktor keturunan yang membuat seseorang cenderung memiliki kolesterol tinggi sejak muda. Tapi untungnya, sebagian besar faktor bisa kita ubah. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ada orang yang tampak bugar tapi mendadak jatuh pingsan dan ternyata stroke? Karena kolesterol tinggi sering menyamar sebagai tidak ada apa-apa. Gejalanya muncul saat sudah parah, nyeri dada seperti ditekan benda berat, nafas yang tiba-tiba ngos-ngosan, atau rasa panas dan nyeri yang menjalar dari dada ke dagu atau ke punggung. Bahkan, kadang-kadang gejala ini disangka hanya MAH atau masuk angin, maka penting untuk periksa darah secara rutin, terutama bila usia sudah di atas 40 atau ada riwayat keluarga dengan penyakit jantung atau stroke. Dan bila suatu hari Anda melihat orang di sekitar Anda tiba-tiba sulit bicara, satu sisi wajahnya seperti turun, atau tidak bisa mengangkat satu tangannya, jangan tunda. Itu bisa jadi stroke. Segera hubungi ambulans. Karena dalam kondisi seperti ini, setiap menit sangat menentukan. Sel-sel otak tidak bisa bertahan lama tanpa oksigen. Waktu penanganan yang tepat bisa menyelamatkan nyawa dan mencegah kelumpuhan permanen. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apakah Anda pernah punya pengalaman dengan kolesterol tinggi atau stroke dalam keluarga?
Silahkan tulis di kolom komentar, sebutkan nama dan usia Anda, dan ceritakan bagaimana Anda menghadapinya. Siapa tahu pengalaman Anda bisa menjadi pelajaran berharga bagi penonton lainnya. Nah, mari kita bahas cara mengendalikan kolesterol tanpa obat terlebih dahulu. Yang paling utama tentu adalah perubahan gaya hidup. Mulailah dengan olahraga rutin setidaknya 150 menit per minggu dengan intensitas sedang seperti jalan cepat, senam ringan, atau bersepeda santai. Aktivitas ini membantu menurunkan LDL dan meningkatkan HDL. Lalu perhatikan pola makan. Kurangi daging merah, ganti dengan ikan atau tahu tempe. Hindari makanan yang digoreng dan ganti dengan cara kukus atau panggang. Perbanyak makan sayur dan buah segar. Ini bukan hanya soal kolesterol, tapi juga menjaga gula darah, tekanan darah, dan kesehatan usus. Selain itu, tidur yang cukup juga penting. Idealnya orang dewasa tidur 7-9 jam per malam. Kurang tidur bisa menyebabkan stres dan meningkatkan kadar lemak dalam darah. Berat badan juga perlu dikontrol. Tidak harus kurus, tapi cukup ideal dan stabil. Dan tentu saja, hindari rokok baik aktif maupun pasif. Rokok mempercepat penumpukan plak di pembuluh darah. Sama halnya dengan alkohol, sebaiknya dihindari sepenuhnya karena merusak banyak organ tubuh. Berikutnya, jangan lupakan stres. Tekanan batin yang dibiarkan lama bisa menyebabkan tubuh memproduksi hormon tertentu yang justru memperburuk kadar lemak. Maka, penting untuk punya cara sendiri mengelola stres. Bisa lewat doa, hobi, ngobrol dengan teman, atau sekadar jalan-jalan pagi menghirup udara segar. Dan yang tak kalah penting adalah memeriksakan diri secara rutin. Walaupun merasa sehat, kolesterol tetap perlu dipantau. Namun, jika setelah menjalankan pola hidup sehat secara konsisten, kadar kolesterol tetap tinggi, maka dokter akan mempertimbangkan obat. Salah satunya yang disebut statin. Obat ini membantu menurunkan LDL dan mencegah pembentukan plak baru. Tapi ingat, obat bukan pengganti hidup sehat, tetap harus dijalankan bersamaan. Kadang pasien takut minum obat karena takut ketergantungan. Padahal obat kolesterol tidak menyebabkan kecanduan. Yang penting adalah mengikuti anjuran dokter dan melakukan kontrol berkala. Ada juga kasus di mana seseorang tidak cocok dengan satu jenis obat, maka dokter bisa mengganti dengan yang lain. Tujuannya sama, mencegah komplikasi. Karena kalau kolesterol tinggi terus dibiarkan, bisa menyebabkan penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, bahkan komplikasi ke ginjal dan mata. Maka lebih baik mencegah daripada menyesal. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lain yang juga penting untuk Anda dan keluarga. Mari kita jaga kesehatan sama-sama, mulai dari hal kecil yang kita lakukan hari ini. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan yang prima dan semangat untuk terus menjaga diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan tetap sehat.